Asia Tenggara merupakan kawasan yang cukup luas dan cukup berpengaruh di kancah dunia. Asia Tenggara dipilih dalam dua kelompok, yakni Asia Tenggara Daratan, yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Asia Tenggara Maritim, yakni Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Timor Leste. Bangsa Eropa mulai masuk ke Nusantara sejak perdagangan rempah-rempah melonjak naik di pasaran Eropa, sehingga bangsa Eropa berlomba-lomba untuk mendapatkan daerah-daerah penghasil rempah-rempah. Perdagangan di Asia berawal sejak berabad-abad sebelum Portugis tiba di Verenigde Oost-Indies Compagnie atau VOC. VOC hadir di Nusantara di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Jepiters Kon dengan merebut Jayakarta dari Pangeran Wijayarama yang memerintah sebagai wakil dari Kerajaan Banten. Seiring dengan perkembangan perekonomian, sejak diberlakukannya politik liberal di Hindia Belanda dan perkembangan pendidikan sejak politik etnis menyebabkan semakin besarnya arus modernisasi di Hindia Belanda pada menimbulkan banyak perubahan dalam berbagai bidang kehidupan di dalam masyarakat. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara, terdapat ratusan kerajaan-kerajaan lokal yang merdeka. Jadi, sudah terdapat banyak negara-negara yang dikemudikan oleh orang-orang pribumi. Meski demikian, nama Indonesia belum dikenal. Pada masa itu, hanya ada kerajaan-kerajaan seperti Gorontalo, Banten, Jambi, Palembang, Siak, Delhi, Aceh, Malaka, Demak, Mataram, dan lain-lain. Selanjutnya, pada akhir abad ke-19, praktis hanya Thailand saja etnis politik lokal Asia Tenggara yang masih merdeka, sedangkan daerah Asia Tenggara lainnya telah menjadi jajahan bangsa Barat. Inggris menduduki wilayah yang sekarang menjadi negara Myanmar, Malaysia, Singapura, dan Brunei modern. Bisa dikatakan bahwa peta Asia Tenggara
hari ini diciptakan oleh batas-batas kolonialisme Barat. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikenal pada hari ini yang terhampar dari Sabang sampai Merauke adalah bekas Hindia Belanda. Peta dunia pada abad bagi orang-orang Eropa hanya menyebutkan benua Asia dan Afrika. Amerika dan Australia masih belum ditemukan oleh mereka. Salah satunya komoditi yang sangat dibutuhkan oleh orang Eropa adalah rempah-rempah. Selanjutnya, rempah-rempah itu dihasilkan di Maluku dan orang-orang Eropa pada saat itu tidak mengetahui terlalu banyak tentang itu. Barang-barang yang dibutuhkan oleh orang Eropa didistribusikan dari Nusantara ke India menuju Konstantinopel dan berakhir di Lautan Tengah Mediterania. Kejatuhan Konstantinopel pada 1453 membuat Eropa terpaksa mencari langsung rempah-rempah itu ke daerah asalnya. Dengan modal kemajuan dalam bidang perkapalan dan astronomi, Spanyol dan Portugis memulai penjelajahan samudra. Jadi kedatangan bangsa Portugis sebagai orang perangi tidak dapat dipandang terlepas dari konteks perkembangan sistem dunia yang semakin meluas akibat ekspansi Barat sejak akhir abad ke-15. Selanjutnya, perlawanan penduduk lokal melawan bangsa-bangsa Barat telah terjadi semenjak kedatangan mereka. Puluhan suku bangsa dengan berbagai entitas politik melawan, berperang, dan kalah dengan Belanda, Spanyol, dan Portugis, mendapat perlawanan keras dari kerajaan Ternate Tidore Malaka ditaklukkan pada 1500. Selanjutnya, pada tahun 1909, Belanda telah berhasil mendirikan wilayah terintegrasi. Keberhasilan ini ditambah dengan pengambilan Papua Barat. Pada 1950-an, kebanyakan wilayah Hindia Belanda itu memang direbut dengan penggunaan kekuatan militer yang memakan banyak biaya dan mengorbankan ribuan orang, baik dari orang Belanda sendiri maupun penduduk lokal. Persaingan dagang, politik, dan agama antara Portugis dan VOC atau Belanda di Nusa Tenggara Timur ikut menentukan perkembangan dan penyebaran agama Katolik dan agama Kristen Protestan di Nusa Tenggara Timur. Sebelum Portugis masuk ke Nusa Tenggara Timur, orang Timur memiliki kepercayaan yang beragam. Tradisi orang Timur masih memegang kepercayaan animisme dan dinamisme, seperti sesembahan berupa kepala kerbau yang digantung di tiang dan lain sebagainya. Proses penyebaran agama Katolik di Nusa Tenggara Timur utamanya adalah wilayah-wilayah kekuasaan perdagangan Portugis. Selain berdagang, Portugis secara tidak langsung juga menyebarkan agama Katolik. Bangsa Eropa datang ke Indonesia dengan tiga tujuan utama, yaitu mencari rempah-rempah, gold, mencari kejayaan, glory, dan menyebarkan agama Nasrani Gospel. Ketiga tujuan ini saling berkaitan dan mempengaruhi sejarah Indonesia hingga saat ini. Tujuan Belanda datang ke Indonesia sama dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, yaitu mencari kekayaan, monopoli perdagangan, dan mencari daerah jajahan. Belanda datang pertama kali ke Indonesia
pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendarat di pelabuhan Baten. Selanjutnya, pada awal kedatangan ke Nusantara, bangsa Eropa hanya bertujuan ingin berdagang rempah-rempah, namun pada kenyataannya bangsa Eropa juga ingin menguasai wilayah Nusantara dan ingin dijadikan sebagai wilayah jajahannya mereka. Selanjutnya, dalam bidang politik, dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik dan para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda. Selanjutnya yaitu dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang di masa Raffles menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Diperkenalkannya uang kertas dan logam, mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Nah, selanjutnya bahasa Belanda menjadi bahasa sarapan, hilangnya status raja menjadi pegawai pemerintah, penyebab Kristen Protestan semakin masif, munculnya strata sosial baru, pengaruh kedatangan bangsa Eropa dalam bidang sosial budaya yang masih dapat ditemukan hingga kini adalah adanya agama Kristen, program transmigrasi, penggunaan kata serapan asing, seni, dan peninggalan gaya arsitekturnya.